Kira. Hari ini aku sebagai host dari sini ada narasumber bersama Mr. Taufik. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau nanya. Jadi hari ini kita tema pembicaraan hari ini kita itu tentang perjalanan spiritual. Nah, aku mau nanya nih Mister. Definisi perjalanan spiritual itu apa? Ya, dari spiritual juga dulu ya. Dari spiritual. Spiritual itu berarti katanya dari spirit ya. Spirit itu yang memiliki arti jiwa, rohani, keagamaan dan sebagainya. Jadi saya bisa artikan perjalanan spiritual itu adalah perjalanan ya jiwa ataupun keagamaan seseorang untuk mencari suatu makna kehidupan. Gitu. Jadi perjalanan seseorang gitu ya. Baik itu nanti outputnya apa, jiwa ataupun tentang keagamaan gitu ya. Untuk mencari sebuah makna dari situ. Makna apa? Makna kehidupan. Makna kehidupan. Jadi maksud dari makna kehidupan, jadi perjalanan spiritual ini kita nyari jati diri kita. Iya, bisa jadi kalau misalkan berkenaan dengan jiwa kita, maka itu bisa saja itu termasuk ke dalam mencari jati diri kita gitu ya. Kadang kita bingung mencari jati diri kita gitu. Kalau untuk cara-caranya perjalanan spiritual itu kayak gimana? Cara-caranya jadi tahap-tahapnya ya tadi ya. Ya, Yang tahap-tahap. tadi tahap-tahapnya itu kalau menurut saya ya, tahap-tahapnya itu ada ketika kita tidak tahu dulu ya, tidak tahu terus menjadi tahu lalu nanti evaluasi. Nah, evaluasi ini hanya orang-orang yang mengerti dan juga paham ya, memiliki jiwa yang peka. Jadi ketika kita tidak tahu di apa di level yang pertama, kita tidak tahu mengenai sesuatu, maka kita mencari tahu hal itu ya. Mencari tahu hal itu ya. Kadang ada orang yang terjerumus dulu gitu ya, tentang mencari jati diri untuk melakukan perjalanan spiritual itu. Jadi ada yang terperosok dulu, setelah itu kalau misalkan dia sudah paham, ketika di tahap evaluasi ini dia akan mencari tahu bahwasannya oh ternyata jalan ini tuh salah. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang pintar dalam menangkap sebuah nilai, dalam menangkap sebuah hikmah ya kalau di dalam Islam, hikmah dalam kehidupan kayak gitu. Jadi ada kalau menurut saya ada 3 tahap untuk mencari sebuah makna kehidupan atau hikmah ya yang sering kita dengar gitu. Jadi kalau untuk yang tidak jadi rata-rata yang melakukan perjalanan spiritual itu yang udah mengerti makna kehidupan gitu rata-rata. Rata-rata ya enggak semua justru Semua. ya. Jadi semua orang sekarang ya, saya kira saya juga teman-teman yang lain mungkin sedang dalam perjalanan itu gitu, bukan hanya yang sudah paham tetapi semua orang menjalankan hal itu gitu ya. Tergantung nanti kita memahami makna dalam sebuah perjalanan hidup itu atau tidak gitu. Ada yang kalau kita sebut hidayah gitu ya. Ada yang gampang banget nangkap hidayahnya gitu ya. Tergantung nanti di dalam hati kita gitu. Menyikapi sebuah hal tersebut gitu. Ada yang gampang, ada juga yang mungkin harus beberapa kali Allah perlihatkan gitu ya jalan yang benarnya ataupun akibat dari sebuah perjalanan itu gitu. Ataupun ketika kita terperosok gitu ya Allah sudah perlihatkan tetapi kita belum saatnya, bukan belum saatnya, kita tuh tidak dikasih kesadaran kadang gitu untuk melihat hikmah itu. Terus kita terperosok lagi, Allah lihatkan lagi, belum, misalkan masih belum kita melihat hikmah dari itu, terus Allah perlihatkan lagi dan terus-terusan gitu. Nah, Diperhatiinnya terus-terusan gitu ya, sampai iya, kita melihatnya gitu. iya, sampai hati kita gitu ya melihat sampai mana gitu. Allah melihatkan terus-menerus hidayahnya gitu. Tergantung kita menangkapnya seperti apa. Ada yang cepat tadi ya. Ada yang cepat gitu ya. Orang yang cepat itu orang pandai dalam memaknai sebuah kejadian. Ya. Dia itu adalah orang-orang yang pandai untuk mencari hikmah dari setiap kejadian. Seperti itu.
Berarti kalau yang belum terlalu apa sih, belum mengerti makna kehidupan itu ya, jadi kalau dikasih hidayah belum ngelihat gitu dia. Iya, belum nangkep gitu Belum ya. nangkep. Mungkin belum istilahnya belum nangkep aja gitu ya. Jadi Hmm. kalau misalkan Allah perlihatkan hidayah, Allah perlihatkan hidayah gitu ya. Ternyata dia belum nangkep, terus dia menjalankan kayak biasa aja gitu. Hidupnya nggak ada maknanya gitu. Jadi kayak Kata dia, jalannya biasa aja gitu. iya Jadi gitu dia kayak, kayak udah gak ada apa-apa gitu. gitu. Padahal, Padahal padahal ada ininya gitu, iya, ada kalau kita hidayahnya. kalau kita misalkan terus menerus memikirkan hal itu, ternyata oh ini ada maknanya loh gitu dalam kejadian ini. Ternyata membuat kita semakin apa gitu. Semakin apa dan sebagainya. Contohnya kayak seperti orang yang misalkan tabrakan gitu di jalan. Hmm. Terus tiba-tiba ada tronton gitu ya, ada tronton, mobil tronton yang gede, terus tiba-tiba trontonnya itu ngerem dan akhirnya si orang yang mau tertabrak itu misalkan masih hidup ataupun masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang orang-orang yang tidak melihat itu adalah sebuah hikmah ataupun sebuah hidayah dari Allah untuk dirinya menjadi lebih baik lagi, kadang ya udah itu mah eh, sesuai dengan alam aja gitu. Enggak memikirkan bahwasanya itu teh Allah loh yang memberhentikan orang itu untuk ngerem dan memberikan kita kesempatan untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi gitu. Kalau biasanya ada sih beberapa kejadian kayak tabrakan, tapi ya alhamdulillahnya masih keselamat. Tapi itu kenapa ya dia kayak masih anggapnya kayak bukan apa-apa gitu, kayak oh gak ada apa-apa, bagus sih, untung gitu gitu. Hmm. Tapi kayak dia tuh sebenarnya tahu sebenarnya dia tuh tahu kalau dia itu kayak masih dikasih kesempatan, tapi dia kayak nggak terlalu peka atas apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah itu gimana tuh? Nah, ya. Itu kalau itu menurut apa ya? Menurut karena masing-masing orang itu berbeda-beda Syakira ya. Saya sama Syakira sama teman-teman yang lain mungkin berbeda-beda dalam kepekaan ya tadi ya, tentang kepekaan. Misalkan saya pekanya ketika melakukan sesuatu hal ternyata itu adalah salah misalkan ya. Ternyata berakibat kepada keluarga misalkan. Nah, bisa saja saya langsung oh ini tuh ternyata salah perbuatan saya hari ini tuh salah karena berdampak kepada keluarga. Nah, bisa saja saya kepekaan itu tuh karena keluarga misalkan, atau Syakira sendiri karena apa? Karena orang tua, karena teman misalkan dan sebagainya. Jadi kepekaan orang-orang itu kadang berbeda-beda Syakira. Jadi kita tidak bisa apa ya mengeneralisir kali ya. Jadi kayak ya tergantung dari sifat manusia masing-masing gitu ya. Betul. Tergantung dari masing-masing. Syakira sama saya juga sudah beda gitu ya. Iya beda-beda karena kan setiap orang beda-beda ya. Iya. Gitu. Berarti tergantung dari, jadi itu berarti perjalanan spiritual nih tergantung dari kepekaan kita sendiri gitu, dari hati, Iya. melihat dari mengertinya kita ke kehidupan gitu, makna kehidupan. Tentang makna kehidupan. Gitu. Jadi cuman kayak ya udah, kalau yang nggak ngerti ya udah kayak Iya. ya udah biasa aja gitu, Iya. gak ada apa-apa, jadi kayak cuma Iya, makanya. nyamuk lewat gitu ya. Iya, kayak kalau misalkan ada sesuatu padahal itu adalah hikmah, kata dia mah ya udah we gitu. Jadi Ya nggak udah, bermakna kan hidup teh. nggak Kalau bermakna. kalau kita misalkan apa-apa gitu ada kejadian apapun terus kita ingat-ingat terus oh akibatnya apa gitu kan? Akibatnya apa? Nah, lalu maknai sama kita. Oh, gini tuh gak boleh. Oh, ini tuh ternyata mengingatkan saya supaya saya teh harus lebih soleh lagi misalkan. Oh, saya tuh kata Allah mungkin masih banyak dosa gitu ya. Allah kasih kesempatan saya untuk kayak tadi ketika mau tabrakan gitu ya. Allah kasih saya kesempatan lagi untuk bertaubat kepada Allah. Nah itu Gitu. kalau misalnya yang kayak misalkan ya yang dirawat di rumah sakit kan ada yang nyampe koma beberapa bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun kan ya, tapi mereka masih sadar lagi, itu berarti dikasih ini berarti. Iya betul. Dikasih Kalau hidayah ya. tergantung kita memaknai seperti apa. Kalau kita memaknainya seperti itu dan ujungnya adalah Tuhan misalkan, berarti kita memaknainya dalam hal agama gitu. Dan juga rasa apa nanti yang timbul dari itu rasa syukur, ya rasa syukur Allah masih memberikan kesempatan, masih hidup, maka kita istilahnya masih bisa minimalnya istighfar gitu ya. Astagfirullahalazim, mengingat dosa-dosa, memohon ampunan kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi bermakna lah hidup itu. Bermakna jadi ya, jadi masih kalau misalkan lagi masih dikasih kesempatan ya
dipekain aja gitu ya. Mm-mm. Dipekain jadi Dicari kayak hikmahnya, nilainya. dicari hikmahnya buat entah itu buat lebih beriman lagi atau lebih bersyukur gitu. Iya. Tapi rata-rata biasanya sih yang begitu orang-orang tuh kayak bersyukur gitu, kayak bersyukur banget, bahkan apa sih, kayak bersyukurnya ke agama rata-rata sih mereka juga. Iya, iya gitu. Jadi nanti kembalinya kalau misalkan output ataupun dari kejadian itu adalah tentang nilai kesolehan, maka ke agama gitu ya, ke Allah lagi. Ujungnya ke Allah lagi. Karena tadi apa? Nilai syukur tadi gitu ya. Tapi nggak harus berkaitan dengan agama, nggak ke agama juga kan ya seharusnya yang perjalanan Iya, spiritualnya. iya. Tidak hanya agama kok. Jadi Tidak hanya agama, jadi semuanya juga tentang kehidupan. tentang kehidupan kita termasuk jiwa dari dalam gitu kan ya, kayak Iya. yang tahu. Jadi kayak misalkan kedewasaan. Gitu-gitu. Jadi tentang memaknai kehidupan inilah gitu ya, semuanya gitu. Semuanya yang ada di dunia ini. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah kena akibat tapi dikasih hidayah, mereka kayak gak nyadar itu gimana tuh? Kayak misalkan kecelakaan motor lah, itu mereka kayak cuman luka ringan aja gitu kan, entah apa gitu lah, kayak Iya. kalau ringan, mereka kan otomatis masih dikasih ini kan kesempatan lah ya, nggak kenapa-napa, nggak terlalu kenapa-napa gitu kan. Tapi mereka kayak gimana ya, belum menyadari gitu, mereka belum menyadari kalau itu hidayah, Iya. belum hatinya belum terbuka, belum tahu peka, karena kan kayak belum sadar gitu lah Ya. istilahnya. Dia udah tahu itu sakit, itu akibat sakit, tapi dia belum 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 ngeh gitu kalau itu teh hidayah, Hmm. akibat dari akibatnya itu gimana tuh Iya. kalau itu. Ya itu dari berbeda-beda ya. Karena tadi saya bilang karena setiap orang berbeda-beda, mungkin saja kondisi hatinya juga berbeda-beda. Tadi ya ada yang cepat nangkepnya, jadi ada yang lama, harus berapa kali Allah tampilkan akibatnya. Kadang ketika levelnya pun kata Allah ditingkatkan lagi, ketika misalkan sudah level tertentu, nah dia baru sadar ternyata. Gitu. Jadi kadang kita juga misalkan kalau punya teman ataupun sahabat yang ingin kata kita teh berdoa, ya Allah semoga dia dikasih hidayah. Kita juga harus sabar karena kita nggak tahu nih teman kita itu batas levelnya sampai mana. Iya. Gitu. Jadi itu tuh berbeda-beda ya. Jadi tingkat kepekaannya, tingkat kepekaannya terhadap sesuatu, hatinya juga, kondisi hatinya dan sebagainya. Itu saya kira. Gitu. Jadi tergantung kepekaan hati, berarti makna kehidupan gitu kan, tergantung udah paham atau belumnya gitu kan ya. Yang penting kita ya kayak tadi itu tahapannya tuh nyari tahu dulu ya, kayak gak tahu apa-apa, nyari tahu secara dalam. Iya, terus terus baru kayak pas udah tahu, evaluasi. evaluasi. Kalau udah misalkan teman-teman ini sama kau yang ini, baru dia memutuskan buat di situ ya. Iya. Dan nanti akhirnya kenyamanan lah gitu ya, kenyamanan. Tergantung dari ini juga. Nah, Iya. Gitu. mau tanya nih kan, ngomong-ngomong tentang ini nih, perjalanan spiritual ya. Kan bisa bilang tadi kan sesuai dari ini mereka, kepekaan mereka sendiri kan. Nah, aku masih penasaran nih. Kan ada orang ya, ini sebenarnya ke psikologis sih, cuman aku mau tanya aja menurut menurut Islam. Kan ada nih orang yang depresi, dia udah tahu kalau bunuh diri itu kayak gak boleh, gak enak kan, di sana juga gak tenang kan ya. Nah itu mereka udah tahu tapi mereka tetap lakuin. Nah itu gimana tuh biasanya kalau begitu? Kalau seperti itu emang harus tidak boleh langsung kita tuh menuntut dia. Jadi harus sabar ya. Kalau dalam Islam itu kalau misalkan depresi apapun gitu ya, harus sabar. Harus sabar, menerima. Nah, ini. Ya, kalau misalkan ada cobaan, terima, hadapi gitu ya. Hadapi dan jalani aja. Kita serahkan aja kepada Allah. Yang penting kita berusaha gitu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, jadi setelah selebihnya diserahin ke Allah Iya. gitu ya. Jadi kayak Allah yang nentuin gitu Iya, susahnya. iya. Karena orang yang depresi itu kebanyakan overthinking ya. Saya kira jadi kayak takut melakukan hal apapun gitu. Padahal Allah loh yang nentuinnya. Kita mah cukup ikhtiar aja gitu seoptimal mungkin. Nah itu ya, Gitu. yang overthinking itu berarti dia terlalu memikirkan hal yang tidak pasti, yang dia nggak tahu gitu ya. Iya. Iya, seperti itu. Padahal mah Allah udah gariskan kok.
Yang udah penting mah, nentuin kita takdirnya begini ya, iya. tergantung dari usaha juga Yang ya. penting adalah usaha dah itu. Ikhtiar. Usaha, doa juga, dan juga nantinya akhirnya tawakal. Gitu. Oke, yang penting tawakal, ikhtiar gitu ya. Sama. Yang penting jangan terlalu dibawa kepikiran banget gitu ya. Karena kan Betul. kita nggak tahu ya masa depan orang-orang kita tuh bakal kayak gimana gitu ya. Tapi yang penting apa? Yang penting tawakal, ikhtiar. Iya, itu dia. Baiklah, sekian untuk hari ini. Makasih. Sekian dari aku. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.